Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue sus Vlacaster. Cara membuatnya gampang banget, rasanya dijamin enak, cocok untuk dijadikan cemilan keluarga di rumah, dan juga ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Dan kue sus ini merupakan jenis kue yang paling cepat laris dan paling pertama habis di etalase. Selain itu, kalau dijadikan snack box juga sama ya. Biasanya orang-orang pasti ngambil kue sus duluan dibandingkan jenis kue yang lainnya. Jadi rugi banget nih kalau kalian nggak tahu resepnya. Selain itu juga ada triknya supaya hasil kue sus yang dipanggang itu bisa mengembang sempurna dan hasilnya tidak mudah kempes. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah, ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stain Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stain Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Langkah pertama, kita akan membuat Vlacasternya dulu. Ini aku siapkan 500 ml susu UHT, 100 gram gula pasir, 30 gram maizena, 20 gram tepung caster, dan 1 sendok makan margarin. Oke, langsung aja kita siapkan panci, kemudian kita masukkan semua bahan, yaitu tepung maizena, tepung caster, gula pasir, margarin, dan juga susu UHT. Kalau nggak ada tepung caster, boleh diganti dengan 2 butir kuning telur. Cuma kalau pakai kuning telur harus ditambahkan vanili supaya tidak bau amis. Oke, langsung aja semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan larut. Kemudian dimasak sampai mendidih dan meletup-letup. Nah, untuk memasaknya ini aku gunakan induction cooker Mito Tines In 100. Dengan menu panel yang simple dan mudah digunakan, Mito Tines In 100 ini merupakan kompor listrik paling tipis dengan ketebalan cuma 1,7 cm. Jadi oven listrik ini sangat mudah disimpan dan menghemat ruang. Selain itu juga dengan permukaan gelas keramik yang tidak mudah gores, otomatis mendeteksi panci apabila terlalu panas akan mati secara otomatis. Sedangkan untuk memasaknya ini aku gunakan saucepan Onyx series dari Stain Cookware dengan 6 lapisan granit Grevlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Oke, langsung aja Vlacaster ini dimasak sampai teksturnya mengental dan juga meletup-letup kayak gini. Kalau udah mengental dan meletup-letup, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian kita angkat dan masukkan ke dalam plastik segitiga. Selain Vlacaster, ini juga aku mau buat Vla coklat, dan untuk bahan-bahannya aku siapkan 500 ml susu UHT coklat, 100 gram gula pasir, 40 gram maizena, 10 gram coklat bubuk, dan 1 sendok makan margarin. Oke, langsung aja kita campurkan semua bahan, yaitu maizena, coklat bubuk, gula pasir, dan juga susu UHT. Untuk menambahkan susu UHT ini kita sedikit dulu ya. Kemudian kita aduk dulu sampai coklat bubuknya benar-benar larut dan tercampur rata. Karena kalau misalnya kita menambahkan susunya langsung banyak ataupun semua, coklat bubuk itu rata-rata susah banget larutnya. Nah, jadi kalau coklat bubuknya udah benar-benar tercampur rata dan larut kayak gini, baru bisa kita tambahkan susu semua dan diaduk lagi sampai tercampur rata.
Kalau semua bahannya udah benar-benar tercampur rata, baru kita masak sampai mendidih dan juga teksturnya mengental. Jangan lupa ditambahkan margarin, kemudian diaduk-aduk terus sampai tercampur rata. Nah, ini harus diaduk-aduk terus ya supaya tidak menggumpal sebagian, karena kalau udah mulai mendidih dia akan menggumpal dan semakin menggumpal. Dan kalau udah mendidih dan meletup-letup kayak gini, langsung aja kita matikan apinya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar dan dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Langkah berikutnya untuk bahan kulit sus, di sini aku siapkan 6 butir telur, 200 gram margarin, 250 gram tepung terigu, dan 500 ml air. Oke, langsung aja kita tuangkan air ke dalam panci, kemudian tambahkan margarin, lalu dimasak dulu kedua bahan ini sampai mendidih. Nah, untuk memasaknya kali ini aku gunakan diamond series, yaitu diamond casserole diameter 20 cm dengan 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman dan merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Dan untuk mengaduknya jangan lupa gunakan spatula yang panjang dan kuat, dan ini aku pakai Friday spatula dari Stein Cookware. Nah, kalau udah diaduk-aduk sampai tercampur rata dan mendidih kayak gini, langsung aja kita tambahkan tepung terigu semuanya. Jangan lupa tepung terigunya disaring ataupun diayak dulu supaya lebih mudah tercampur rata. Kemudian langsung aja diaduk-aduk sampai tercampur rata dan teksturnya jadi kalis kayak gini. Kalau udah kalis, kemudian kita matikan kompornya dan kita dinginkan. Kalau adonannya udah benar-benar dingin, langsung aja kita pindahkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Nah, karena di sini adonannya termasuk banyak, jadi untuk mengaduknya ini aku gunakan mixer. Untuk menambahkan telur ini secara bertahap satu persatu supaya adonannya nggak kaget. Dan untuk mengaduknya ini aku gunakan hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Ada 5 level kecepatan dilengkapi dengan turbo dengan body stainless steelnya yang super mewah dan elegan. Mixer ini juga dilengkapi dengan 2 mata kocokan yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, dan daya listriknya juga rendah banget, cuma 350 watt aja. Oke, untuk nge-mixernya juga jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur kayak gini aja. Setelah itu ganti mengaduknya dengan menggunakan spatula. Make sure supaya adonan yang ada di pinggir ikut tercampur rata dengan adonan yang lainnya. Setelah itu baru kita masukin ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah diaplikasikan ataupun disempritkan. Langkah berikutnya langsung aja kita sempritkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper atau kertas roti. Nah, kalau kalian ragu untuk ukurannya, kalian bisa menyempritkannya di dalam loyang kecil ataupun loyang kue pie. Nah, tapi kalau kalian udah biasa bisa disempritkan langsung banyak kayak aku gini ya. Kalau udah disempritkan semua, ini jadi 3 loyang lebih sedikit, dan langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Nah, untuk menghasilkan kue sus yang mengembang sempurna, yang perlu diperhatikan adalah cara memanggangnya. Jadi kue sus ini untuk pertama harus dipanggang dengan menggunakan suhu tinggi, yaitu 250 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan dipanggang sampai buihnya hilang dan permukaan kue susnya agak berwarna kecoklatan. Setelah itu baru bisa kita turunkan suhunya. Tapi kalau kalian menurunkan suhu sebelum buihnya hilang dan berwarna kuning kecoklatan, biasanya kue susnya ini akan kempes lagi. Nah, kalau udah kempes ya wassalam, meskipun dinaikkan lagi suhunya dia nggak akan mengembang lagi. Nah, kalau kue susnya udah mengembang sempurna kayak gini, tidak berbuih dan berwarna kuning kecoklatan, baru bisa kita turunkan suhunya jadi 200 derajat Celcius dan dipanggang dulu sekitar 15 menit. Setelah dipanggang sekitar 15 menit, kita turunkan lagi suhunya jadi 150 derajat Celcius dan kita panggang lagi selama 20 menit supaya hasil kue susnya tetap kokoh. Nah, kalau kue susnya udah matang berwarna kuning kecoklatan dan juga kokoh, langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian kita masukin panggangan yang berikutnya. Untuk pengaturan suhunya juga jangan lupa untuk pertama dipanggang harus gunakan suhu tinggi, yaitu 250 derajat Celcius sampai kue susnya benar-benar mengembang.
Langkah berikutnya setelah kue susnya benar-benar dingin, langsung aja kita isi dengan fla custard dan fla coklat yang udah dibuat tadi. Sebelum diisi kita belah dua dulu tapi jangan sampai putus. Kemudian langsung aja disempritkan fla custard dan juga fla coklat yang udah dibuat tadi. Setelah diisi dengan fla custard dan juga fla coklat, seperti ini ya hasilnya. Kue susnya jadi cantik banget dan hasil mengembangnya juga sempurna. Setelah itu langsung aja kita alasi pakai paper cup dengan diameter bawahnya 4,5 cm. Kemudian kita masukin ke dalam plastik. Dan terakhir langsung aja kita kemas dalam dus ukuran 30 x 30 cm. Satu dus ini bisa menampung 40 kue sus. Nah, dari satu resep yang aku bagikan, ini jadi sekitar 52 kue sus. Untuk harga jualnya bisa kalian jual antara harga 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jual dengan harga bahan baku di daerah setempat. Nah, kalau yang aku buat ini aku jual dengan harga 5.000 rupiah karena aku pakai susu UHT. Kalau kalian mau jual dengan harga 2.000 atau 3.000, mungkin susu UHT-nya bisa diganti dengan susu kental manis yang dicairkan. Oke, jadi kayak gini ya hasilnya. Ini hasilnya super milky dan juga dijamin enak banget. Silakan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Untuk masa ketahanannya, kue sus fla susu ini bisa tahan sampai dengan 3 hari disimpan di kulkas. Tapi kalau di suhu ruangan, karena ini fla susu, biasanya cuma tahan cuma 1 hari aja. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.